Di jantung kota Vienna yang megah, sebuah revolusi pemikiran ekonomi tengah bergejolak. Selamat datang dalam perjalanan memahami mazhab Austria, sebuah aliran pemikiran yang mengubah cara kita memandang ekonomi modern. Kami dari kelompok 6 dan mari kita telusuri bersama bagaimana sekelompok pemikir brilian dari Universitas Vienna membentuk landasan ekonomi yang kita kenal hingga hari ini. Mazhab Austria lahir di tengah pergolakan ekonomi Eropa abad ke-19. Aliran pemikiran ini muncul dari Universitas Vienna yang saat itu menjadi pusat intelektual terkemuka di Eropa. Yang membuat mazhab Austria ini istimewa adalah fokusnya pada perilaku individu, kemudian nilai subjektif dan peran pasar dalam menentukan harga dan produksinya. Tokoh-tokoh seperti Karl Menger dan Friedrich von Wieser tidak hanya menciptakan teori ekonomi baru, tetapi juga mereka memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang nilai, harga, dan produksi yang masih relevan hingga hari ini. Mazhab Austria ini lebih dari sekedar kelompok pemikir ekonomi. Mereka adalah pionir yang mengubah cara kita memahami ekonomi. Berbasis di University of Vienna, pusat pendidikan paling prestisius di Eropa saat itu, mereka mengembangkan konsep marginal yang revolusioner. Di bawah kekuasaan keluarga Habsburg, Vienna ini menjadi magnet bagi para pemikir brilian. Karl Menger, pendiri mazhab ini, memperkenalkan fokus baru pada satu, perilaku individu dalam ekonomi. Yang kedua, entrepreneurship sebagai penggerak ekonomi. Yang ketiga, nilai subjektif dalam penentuan harga. Dan yang terakhir, ada peran waktu dan modal dalam proses pasar. Kontribusi mereka ini masih kita gunakan hingga hari ini, seperti konsep utilitas marginal, biaya peluang, dan frekuensi waktu. Bayangkan, Amerika Serikat, abad ke-19, sebuah negara yang tengah mengalami transformasi luar biasa. Pendapatan per kapita meningkat 2 kali lipat meskipun populasi naik hampir 10 kali lipat. Ini adalah bukti nyata bahwa teori upah subsisten dari Malthus dan Ricardo perlu ditinjau ulang. Tahun 1883, saat Karl Marx meninggal, dunia ekonomi sedang berubah. Sistem kemakmuran universal yang digagas Adam Smith mulai menunjukkan kebenarannya. Para pemikir ekonomi liberal mulai mengembangkan gagasan baru yang kemudian dikenal sebagai mazhab neoklasik pada tahun 1871. Para tokoh ekonomi dari berbagai negara seperti Vienna Austria, Lausanne Prancis, dan Cambridge Inggris mengkaji ulang konsep nilai surplus Marx dan Engels dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran para ekonomi neoklasik saat ini dikelompokkan menjadi 3 mazhab, yaitu mazhab Austria, mazhab Lausanne, dan mazhab Cambridge. But let's start off by noting what others have said about Adam Smith, which is really quite remarkable. So many of you may have heard of Karl Marx, and you have heard of John Maynard Keynes perhaps, but Adam Smith is one that everyone should know about as the founder of economics. Skousen pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori Ekonomi Modern, halaman 188, menyebutkan bahwa mazhab Austria mempertahankan gagasan Adam Smith dan model kebebasan alamiahnya melalui 3 cara. Yang pertama, asal-usul nilai konsumen. Mereka menekankan bahwa permintaan akhir konsumen bukan biaya produksi yang menentukan struktur harga. Kemudian yang kedua, utilitas marginal, yaitu konsep evolusioner yang menerangkan bahwa harga ditentukan pada margin, membentuk dasar mikroekonomi modern. Yang ketiga, nilai subjektif, yang mana mereka menolak konsep nilai tetap Ricardo, menegaskan bahwa nilai bergantung pada penilaian subjektif konsumen dan produsen. Mari kenalan dengan 3 tokoh utama mazhab Austria. Yang pertama ada Karl Menger. Karl Menger ini lahir pada tanggal 23 Februari 1840 dan wafat pada tanggal 26 Februari 1921.
Mejer adalah ekonom Austria dan pendiri mazhab ekonomi Austria. Mejer mempelajari hukum dan ilmu politik di Universitas Vienna pada tahun 1859 sampai 1860 dan berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Krakow pada tahun 1867. Selain itu, Mejer bekerja sebagai reporter di kantor Perdana Menteri Vienna pada tahun 1873. Mejer juga diangkat sebagai profesor luar biasa di bidang hukum dan ilmu politik di Universitas Vienna. Nah, yang kedua ada Friedrich von Wieser. Wieser ini lahir pada 10 Juli 1851 dan wafat pada tanggal 22 Juli 1926. Wieser adalah ekonom Austria, anak seorang jenderal. Wieser belajar ekonomi di Jerman dan menjadi profesor luar biasa di Universitas Vienna pada tahun 1884 dan menggantikan Karl Mejer sebagai ketua jurusan ekonomi pada tahun 1903. Bukunya Social Economics yang terbit pada tahun 1914 melanjutkan pendekatan subjektivitas Mejer dan digunakan sebagai buku ajar. Wieser dikenal sebagai pencipta istilah utilitas marginal, biaya kesempatan, dan perencanaan ekonomi. Dan untuk yang ketiga ada Eugen von Bauer. Eugen ini lahir pada 12 Februari 1851 dan wafat pada tahun 1914. Eugen adalah ekonom Austria, anak bungsu seorang pegawai negeri. Pada tahun 1880, beliau menjadi profesor di Universitas Innsbruck dan menikahi adik Friedrich von Wieser. Pada tahun 1884, Eugen menerbitkan Capital and Interest. Mazhab Austria ini telah meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam ilmu ekonomi. Fokus mereka pada individualisme metodologis dan teori pasar bebas terus mempengaruhi pemikiran ekonomi hingga hari ini. Dari Vienna abad ke-19 hingga ekonomi digital abad ke-21, prinsip-prinsip mereka tetap relevan dan terus menginspirasi generasi baru ekonom di seluruh dunia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan memahami mazhab Austria bersama kami.